Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan di Indonesia dengan memahami konsep penerapan jaminan fidusia dalam praktik. Apa itu jaminan fidusia? Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang unik dari fidusia adalah pemilik barang tetap bisa menggunakan barangnya meskipun barang tersebut sudah dijadikan jaminan. Contoh sederhananya, seperti ketika kita kredit motor di leasing, motor sudah kita pakai sehari-hari. Tapi secara hukum motor itu masih jadi jaminan sampai cicilan lunas. Next, dasar hukum fidusia. Yang ke-1 ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjadi landasan utama pengaturan fidusia di Indonesia. Kedua, ada pengaturan perjanjian, mencakup prosedur pembuatan perjanjian fidusia yang sah dan mengikat. Ketiga, ada proses pendaftaran, detail mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh kekuatan hukum. Keempat, hak dan kewajiban, menetapkan hak dan kewajiban secara jelas bagi pemberi, debitur, dan penerima kreditur fidusia. Kelima, mekanisme eksekusi, aturan mengenai pelaksanaan eksekusi jika terjadi wan prestasi oleh debitur. Next, ada objek jaminan fidusia. Ada benda berwujud dan benda tidak terwujud. Benda berwujud ada kendaraan bermotor seperti mobil atau motor, mesin pabrik atau alat berat, peralatan usaha dan inventaris kantor. Dan benda tidak berwujud ada piutang atau tagihan masa depan, hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, merek, dagang. Dan ada juga saham atau obligasi. Nah, di sini ada ciri khas jaminan fidusia. Kepemilikan yuridis berpindah. Secara hukum, hak kepemilikan beralih ke pemberi pinjaman kreditur, namun barang tetap dikuasai oleh peminjam, debitur. Barang tetap bisa digunakan, berbeda dengan gadai. Peminjam masih dapat menggunakan barang jaminan untuk kegiatan sehari-hari atau operasional usaha. Dan di sini wajib didaftarkan. Untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna, jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Terus ada proses pemberian jaminan fidusia. 1. Ada perjanjian pokok, dimulai dengan perjanjian utang piutang atau kredit antara debitur dan kreditur. Kedua, ada akta jaminan fidusia, dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, berisi kesepakatan fidusia. Ketiga, ada pendaftaran. Notaris atau debitur mendaftarkan akta fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Yang keempat, ada sertifikat jaminan fidusia. Kreditur menerima sertifikat sebagai bukti resmi kepemilikan hak jaminan. Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak. Pemberi fidusia atau debitur, haknya menggunakan barang jaminan untuk kebutuhan atau usaha. Kedua, mendapatkan sertifikat pelunasan saat kewajiban terpenuhi. Kewajibannya merawat dan memelihara barang jaminan dengan baik. Kedua, tidak mengalihkan atau menggadaikan tanpa izin kreditur. Ketiga, membayar cicilan atau melunasi utang tepat waktu. Hak dan kewajiban penerima fidusia atau kreditur. Haknya, yang pertama, menerima pelunasan hutang sesuai perjanjian. Kedua, melakukan eksekusi jika terjadi wan prestasi. Ketiga, memiliki hak didahulukan dari kreditur lain, preferen. Kewajibannya, mengembalikan hak kepemilikan kepada debitur setelah pelunasan. Kedua, memberitahukan proses eksekusi kepada debitur sesuai prosedur. Di sini ada juga studi kasus. Kasusnya, Budi memiliki usaha bengkel. Untuk mengembangkan usahanya, Budi meminjam uang senilai 100 juta dari Bank XYZ. Sebagai jaminan, Budi menyerahkan 5 unit mesin bengkel miliknya secara fidusia. Mesin tersebut tetap dipakai Budi untuk operasional bengkel sehari-hari. Analisisnya, objeknya adalah mesin bengkel yang merupakan benda bergerak, dibuat akta notaris dan didaftarkan. Budi tetap pakai mesin untuk usaha, dan bank punya hak eksekusi jika Budi gagal bayar atau wan prestasi. Jika Budi tidak bayar, bank bisa mengeksekusi mesin-mesin tersebut berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang panjang. Keuntungan jaminan fidusia bagi debitur atau peminjam, barang jaminan tetap dapat digunakan untuk melanjutkan usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas produktif. Proses yang efisien, proses pengikatan dan pendaftaran relatif mudah dan cepat, memberikan efisiensi waktu bagi kedua belah pihak. Keuntungan buat kreditur atau pemberi pinjaman, mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, kepastian atas piutang, serta memiliki hak preferen dalam pelunasan.
Keempat, ada objek jaminan fleksibel dapat digunakan untuk berbagai jenis benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta memperluas akses pembiayaan. Kesimpulan dan penutup, fidusia adalah solusi jaminan yang praktis dan menguntungkan kedua belah pihak. Debitur tetap bisa produktif dengan barangnya, sementara kreditur mendapat perlindungan hukum yang kuat dan hak eksekutorial. Dengan memahami konsep fidusia, kita dapat memanfaatkan lembaga jaminan ini dengan bijak untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha di Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.